Shalom Bapak Ibu, Renungan Malam edisi ke-17 dengan tema Ketika Hati, Kesombongan, dan Ketakutan Mengalahkan Iman. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja pasal 11 dan pasal 12. Banyak orang berpikir bahwa kejatuhan terjadi karena musuh yang kuat dari luar. Namun dalam 1 Raja-Raja 11 dan 12, kita melihat bahwa kerajaan Israel tidak mulai retak karena serangan bangsa lain. Jadi kekalahannya bukan karena peperangan dari bangsa lain, melainkan karena kondisi hati para pemimpinnya. Pasal 11, 12 ada 3 tokoh, yaitu Salomo, Rehabiam, dan Yerobeam. Memiliki masalah yang berbeda, tetapi akar masalahnya sama. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari 3 tokoh yang pernah memegang masa depan bangsa Israel, yaitu Salomo, Rehabeam, dan Yerobeam. Ketiganya menerima kesempatan besar dari Tuhan. Tetapi ketiganya juga menunjukkan bagaimana hati manusia dapat menjadi penyebab runtuhnya berkat yang Tuhan percayakan. Kita akan pelajari malam hari ini ada 3 tokoh, yaitu Salomo, Rehabeam, dan Yerobeam. Yang pertama Salomo. Saya beri judul, kalau Salomo siapa Salomo? Dia hati yang tidak lagi utuh. Salomo. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Kenapa hatinya enggak lagi utuh? Salomo memiliki segalanya. Hikmat dia punya, kekayaan, kemuliaan. Tapi dia juga terpengaruh oleh dunia. Namun semua itu tidak menjamin kemenangan Salomo. Hatinya mulai berpaling. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Alkitab katakan istrinya ada 700 orang dan gundiknya 300 orang. Berarti semua berjumlah 1000 orang. Masalah utama Salomo bukan kurang hikmat, tetapi kehilangan kesetiaan. Keberhasilan tidak boleh menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Salomo berhasil, tetapi hatinya sudah mencondong, dikatakan Alkitab. Keberhasilan tidak pernah dapat menggantikan kesetiaan kepada Tuhan. Salomo adalah raja yang penuh hikmat. Ia membangun bait Allah, dihormati bangsa-bangsa, dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi di balik semua keberhasilannya, ada satu masalah yang perlahan merusak hidupnya. Hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Akhirnya apa? Salomo menyembah Dewi Asitoret, menyembah Kamos, menyembah Milkom. Orang yang pernah membangun bait Allah justru membangun tempat penyembahan berhala. Apa yang kita dapat pelajari? Hati yang tidak dijaga akan menjauh dari Tuhan. Sedikit demi sedikit akan menjauh dari Tuhan.
Yang kedua, tadi cerita mengenai Salomo. Yang kedua, Rehabeam. Siapa Rehabeam? Rehabeam itu adalah anak daripada Salomo yang menggantikan ayahnya. Rehabeam, saya bisa kasih nama, dia itu seorang yang sombong, yang menghancurkan persatuan. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 15. Rehabeam mendapat 2 nasihat dari tua-tua, berkata, layani rakyat. Tetapi anak muda berkata, tunjukkan kekuasaanmu. Rehabeam anak muda, dia lebih memilih teman-temannya, bukan tua-tua. Rehabeam memilih kesombongan. Dia katakan, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Wow, kesombongan membuatnya menolak hikmat, menolak koreksi. Dia nggak mau dikoreksi sama tua-tua Israel. Menolak kerendahan hati. Akibatnya 10 suku memisahkan diri. Orang yang sombong biasanya hanya mendengar suara yang menyenangkan dirinya. Rehabeam lebih mendengar teman-temannya. Setelah Salomo meninggal, Rehabeam menjadi raja. Jadi cerita tadi saya sudah singgung. Jadi ketika rakyat meminta keringanan beban, para tua-tua itu memberi nasihat yang begitu bijaksana. Jika pada hari ini engkau menjadi pelayan kepada bangsa ini, mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Bayangkan para tua-tua sudah memberi kata-kata yang bijak. Dikatakan, kalau kamu mau mendengar Rehabeam, kalau mau mendengar rakyat, mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu, artinya seumur hidup. Tapi Rehabeam lebih memilih mendengarkan teman-teman mudanya. Dikatakan tadi, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Akibatnya kan tadi kita sudah pelajari 10 suku Israel akhirnya memberontak. Kesombongan membuat Rehabeam kehilangan sebagian besar kerajaannya. Kesombongan membuat kita tidak lagi dapat mendengar suara hikmat. Jadi yang pertama tadi Salomo dan yang kedua Rehabeam. Yang ketiga Yerobeam. Saya katakan kalau Yerobeam apa sih? Dia itu ketakutan yang mengalahkan iman. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Tuhan yang berjanji di 1 Raja-Raja 11 ayat 38 dikatakan Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Tapi Yerobeam nggak percaya. Ia takut kalau rakyatnya kembali ke Rehabeam. Karena dia takut, akhirnya dia apa? Dia membuat anak lembu emas di Betel dan di Dan. Terus tempat ibadah sendiri, dia nggak tanya lagi sama Tuhan. Imam-imam yang bukan dari suku Lewi. Hari raya menurut keinginannya sendiri, bukan petunjuk Tuhan. Tadi karena ketakutan. Ketakutan yang mengalahkan iman. Yerobeam sudah diberitahu dia akan menerima janji Tuhan untuk memimpin 10 suku Israel. Tuhan bahkan berjanji akan mengokohkan kerajaan jikalau Yerobeam taat. Namun setelah menjadi raja, Yerobeam malah ketakutan.
Ia khawatir, tadi sudah disampaikan, ia khawatir kalau rakyatnya akan kembali kepada keluarga Daud jika mereka terus beribadah di Yerusalem. Masalahnya, semua yang dilakukan Yerobeam bukan berdasarkan tuntunan Tuhan, tapi pikirannya sendiri. Ketakutan sering membuat kita mengambil jalan pintas daripada menunggu Tuhan bekerja. Seperti Yerobeam, dia takut. Jadi dia ambil jalan pintas. Alkitab berkata bahwa semuanya itu berasal dari apa yang direncanakan dalam hatinya sendiri. Jadi hatinya Yerobeam sendiri. Karena ketakutan, jadi dia bangun mezbah sendiri. Ketakutan membuat Yerobeam lebih percaya kepada strategi daripada janji Tuhan. Ketakutan yang tidak diserahkan kepada Tuhan akan melahirkan keputusan yang salah. Kesimpulan dari 3 tokoh, yaitu Salomo, gagal karena hati yang terbagi. Ya kan? Pasti terbagi, orang 1000 istri. Jadi hatinya Salomo gagal. Yang kedua, Rehabeam. Gagal karena kesombongan. Nggak mau mendengar nasihat-nasihat para tua-tua. Dia lebih mendengar sanjungan dari teman-temannya. Yang ketiga, Yerobeam. Dia gagal karena takut nanti kepemimpinannya akan kembali ke Rehabeam. Ketiganya kehilangan sesuatu yang besar. Tiga-tiganya kehilangan. Karena lebih mengikuti hati sendiri daripada kehendak Tuhan. Pelajaran apa yang Bapak, Ibu, dan saya pelajari malam hari ini? Jagalah hati. Dengarkan nasihat yang benar. Percayalah pada janji Tuhan. Masalah mereka tuh sama. Yang 3 orang itu. Salomo, Rehabeam, dan Yerobeam. Sama. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Renungan untuk kita renungkan. Yang pertama, berhati-hatilah ketika keberhasilan membuat kita merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Berhati-hatilah ketika kesombongan membuat kita tidak mau mendengar nasihat. Cepat rendahkan hati dan berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga, berhati-hatilah ketika ketakutan membuat kita mengambil jalan sendiri. Karena seringkali kerajaan yang runtuh bukan dihancurkan oleh musuh dari luar, melainkan oleh diri kita sendiri, yaitu hati yang tidak lagi mau tunduk kepada Tuhan. Sebagai penutup, kerajaan Israel sekali lagi tidak runtuh karena musuh dari luar, tetapi karena hati para pemimpinnya yang tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Jagalah hati, karena di sanalah kemenangan atau kejatuhan sedang dimulai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.